Lucas Vazquez pilih gabung Bayer Leverkusen setelah 17 tahun bersama Real Madrid. Rencana Barcelona main di AS terancam gagal, protes menguat. Fan MU tuntut Amorim dipecat dari kursi pelatih karena strategi unik. Lucas Vazquez akhirnya menemukan pelabuhan baru setelah berstatus tanpa klub hampir 2 bulan. Pemain veteran berusia 34 tahun itu resmi bergabung dengan Bayer Leverkusen, juara bertahan Bundesliga yang kini ditangani oleh Erik ten Hag. Kepergiannya menandai berakhirnya perjalanan panjang selama 17 tahun bersama Los Blancos, termasuk semusim masa peminjaman di Espanyol. Meski sempat dihubungkan dengan Juventus, AC Milan, hingga Espanyol, sang pemain akhirnya memilih untuk melanjutkan karirnya di Jerman. Peran panjang di Real Madrid. Awalnya bermain sebagai winger kanan, Vazquez kemudian beradaptasi menjadi bek sayap ketika Real Madrid membutuhkan pelapis untuk Dani Carvajal. Selama hampir 1 dekade, ia dikenal sebagai pemain serba bisa yang bisa diandalkan di berbagai situasi, baik saat bertahan maupun menyerang. Kendati bukan pilihan utama, loyalitas dan profesionalisme Vazquez membuatnya bertahan lama di Santiago Bernabeu. Akan tetapi, perekrutan Trent Alexander-Arnold oleh Madrid musim panas ini praktis menutup peluangnya untuk bertahan lebih lama. Musim terakhir Lucas Vazquez yang berat. Musim lalu menjadi salah satu periode tersulit bagi Vazquez. Ia sempat mendapat kepercayaan Carlo Ancelotti ketika Carvajal mengalami cedera lutut serius. Meski tampil solid di beberapa laga, penampilannya sering menjadi sasaran serangan lawan, sehingga Fede Valverde kerap diminta turun mengisi posisi bek kanan. Meski begitu, kontribusinya tetap signifikan. Vazquez mencatatkan 53 penampilan di semua kompetisi, dengan torehan 2 gol dan 8 assist, sebuah pencapaian yang cukup impresif bagi pemain yang jarang masuk sorotan utama. Bayer Leverkusen menangkan persaingan. Menurut laporan jurnalis transfer ternama Fabrizio Romano, Bayer Leverkusen berhasil mengalahkan persaingan klub-klub lain untuk mengamankan tanda tangan Vazquez. Kehadiran Xabi Alonso, mantan rekan setimnya di Real Madrid yang sebelumnya melatih Leverkusen, disebut ikut memengaruhi keputusannya meski Xabi Alonso kini sudah hengkang. Lucas Vazquez jadi tambahan berharga untuk Erik ten Hag. Di Leverkusen, Vazquez akan bekerja sama dengan manajer anyar, Erik ten Hag. Sang pelatih disebut menginginkan tambahan pemain berpengalaman yang bisa memperkuat lini belakang sekaligus memberikan opsi di sektor sayap. Selain kedisiplinan taktik, Vazquez masih punya keunggulan dalam hal umpan silang, pengaturan waktu, dan pemahaman ruang di sepertiga akhir lapangan. Hal ini diyakini bisa menambah variasi permainan Leverkusen yang musim lalu tampil menawan dengan gaya menyerang cepat. Selanjutnya, rencana Barcelona main di AS terancam gagal, protes menguat. Harapan La Liga menggelar laga resmi di luar Spanyol kembali menghadapi rintangan besar. Wacana pertandingan Barcelona kontra Villarreal yang dijadwalkan Desember mendatang di Miami kini terancam batal setelah gelombang penolakan makin meluas. Presiden La Liga, Javier Tebas, sejak lama berambisi membawa kompetisi domestik Spanyol ke Amerika Serikat demi memperluas pasar, meniru langkah liga-liga olahraga di negeri Paman Sam seperti NFL. Rencana itu sempat tampak mendekati kenyataan setelah mendapat lampu hijau dari RFEF, Federasi Sepak Bola Spanyol, dan FIFA. Hard Rock Stadium di Miami pun disiapkan menjadi venue duel Barcelona melawan Villarreal. Namun, keputusan tersebut memicu polemik besar. Real Madrid menjadi klub pertama yang mengeluarkan pernyataan tegas menolak keras ide laga di AS. Pernyataan Asosiasi Pesepak Bola Spanyol. Penolakan itu lalu bergulir, diikuti oleh sejumlah presiden klub La Liga lain, yang juga menyuarakan keberatan. Menurut laporan Diario AS, hanya Barcelona dan Villarreal yang benar-benar mendukung proyek ini. Penentangan terbesar justru datang dari pihak pemain. Asosiasi Pesepak Bola Spanyol, AFE, pekan ini merilis pernyataan resmi yang ditandatangani seluruh kapten tim La Liga, termasuk kiper Barcelona, Marc-Andre ter Stegen. AFE meminta laporan terperinci dari La Liga terkait rencana pertandingan di Miami untuk disampaikan kepada para pemain. Namun, pihak Liga menolak bertanggung jawab memberikan informasi sebelumnya dan hanya bersedia memberitahu soal proses perizinan. Demikian bunyi pernyataan AFE. Selanjutnya, fan MU tuntut Amorim dipecat dari kursi pelatih karena strategi unik. Manchester United kembali gagal meraih kemenangan di awal musim, memicu kemarahan para penggemar yang menyerukan pemecatan pelatih Ruben Amorim. Tim asuhan Amorim hanya mampu bermain imbang 1-1 saat bertandang ke Fulham, Sabtu,
24 Agustus 2025. Red Devils sempat unggul melalui gol bunuh diri Rodrigo Muniz pada babak kedua, namun Emile Smith-Rowe menyamakan kedudukan setelah masuk sebagai pemain pengganti. Dengan hasil ini, Manchester United masih menunggu kemenangan pertama musim ini, setelah kalah pada laga pembuka dari Arsenal. Penggemar lain menambahkan, segera pecat Amorim, dia sudah setahun untuk membuktikan diri tapi tidak ada hasil. Tidak ada kemajuan, tidak ada perbaikan, tidak ada rencana jelas. Sama sekali tidak ada alasan untuk mempertahankannya. Beberapa pendukung mencatat, Amorim sepertinya bersikeras mencoba semua gelandang tengah kecuali Mainono. Ini menjadi situasi yang aneh. Sementara yang lain menyoroti performa Bruno Fernandes. Bruno, lagi-lagi bermain penuh 90 menit tanpa diganti. Ketidakmampuannya untuk diganti adalah alasan kenapa Amorim akan dipecat. Beberapa penggemar juga berpendapat, fakta bahwa Amorim tidak bisa memainkan formasi 4-3-3 dan menurunkan Mainono sudah cukup untuk memecatnya. Tidak heran akhirnya para fan benar-benar bingung dengan strategi yang dijalankan Ruben Amorim. Hadirnya talenta-talenta baru di lini depan justru diragukan oleh fan mampu membawa Manchester United jauh lebih baik lagi dibanding musim lalu, jika Ruben Amorim masih menerapkan strategi yang membingungkan. Saya seperti melihat MU yang bermain tahun lalu, kritik penggemar.